Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngeluli, apa kabar semuanya? Tepat jam 12 malam tadi, Apple baru meluncurkan 3 produk barunya nih guys. Di antaranya iPhone 14 series, AirPods Pro generasi kedua, dan Apple Watch series 8. Kira-kira seperti apa? Yuk, ini kita bahas dulu yang iPhone 14 dan 14 Plus dulu guys ya. Oke guys, kita mulai dengan iPhone 14 series dulu ya. Ini untuk iPhone 14 ada yang berbeda nih guys. Ada dua jenis iPhone 14, yaitu 14 dan 14 Plus. Ini bedanya hanya di ukuran layar, 6,1 inch versus 6,7 inch. Jadi untuk seri 14 tidak ada lagi seri mini ya guys. Jadi semuanya sudah minimal menggunakan layar 6,1 inch, baik yang seri 14 standar maupun yang seri Pro. Untuk desain layar di bagian depan masih sama dengan seri pendahulunya, yaitu 12 dan 13 series, di mana masih menggunakan poni atau notch. Jadi notchnya masih sama dengan seri sebelumnya, dan untuk seri Pro dan Pro Max itu baru notchnya berbeda. Jadi kalau yang ini masih sama. Dan untuk daya tahan baterai untuk seri 14 ini pastinya lebih baik dari seri sebelumnya. Sedangkan untuk prosesor yang digunakan di iPhone 14 dan 14 Plus ini sama ya guys, yaitu Bionic A15, sama seperti yang dipakai oleh iPhone 13 series. Jadi untuk versi standar iPhone 14 dan 14 Plus, prosesornya masih sama dengan seri tahun lalu. Fabrikasi Bionic A15 ini 5 nanometer ya guys, dengan 5 core GPU dan 6 core CPU disertai dengan Neural Engine. Performa Bionic A15 tidak perlu diragukan lagi, masih bisa bersaing dengan kompetitor. Lanjut kita ke bagian kamera ya guys. Untuk iPhone 14 dan 14 Plus masih menggunakan kamera dengan resolusi 12 megapiksel, namun dengan sensor yang lebih besar. Dan ada peningkatan yang cukup signifikan di bagian performa low light. Ini sampai dengan 49% peningkatannya. Sedangkan untuk kamera depan di iPhone 14 dan 14 Plus resolusi 12 megapiksel, namun ada peningkatan penambahan autofocus dan improvement untuk low lightnya sampai dengan 38%. Pada intinya, kamera di iPhone 14 dan 14 Plus, baik itu kamera depan maupun kamera belakang, mengalami banyak peningkatan dari sisi hardware, performa, kecepatan maupun processing softwarenya. Dan yang cukup signifikan di bagian perekaman video, ada fitur baru yaitu Action Mode, di mana kita bisa merekam video dengan mengaktifkan Action Mode. Ini OIS-nya luar biasa stabil guys, jadi kayaknya nggak perlu gimbal lagi nih guys. Untuk konektivitas sudah pasti support jaringan 5G nih guys. Untuk iPhone 14 dan 14 Plus 2022 gitu loh, wajib banget pakai 5G. Meskipun saya belum bisa pakai nih guys, daerah saya belum ada sinyal. Dan untuk eSIM ini memang ke depan sih kayaknya lama-lama handphone itu sudah nggak pakai kartu fisik lagi, cukup pakai electronic SIM dan bisa nambah beberapa nomor. Dan untuk Indonesia sepertinya belum bisa diterapkan full ya guys, tetap harus ada kartu fisiknya karena baru Smartfren nih kayak yang mengeluarkan eSIM. Mudah-mudahan untuk Telkomsel dan kawan-kawan segera menyusul ya. Lanjut ke fitur baru di 14 series yaitu crash detection. Jadi ketika pengguna iPhone mengalami hal yang tidak diinginkan, misal kecelakaan mobil, kendaraan atau lain sebagainya, dan ada benturan, iPhone tersebut akan mengirimkan pesan SOS atau pesan darurat. Keren banget ya guys kedengarannya. Ternyata nggak sampai di situ guys, ada satu lagi nih, emergency SOS via satelit. Jadi ketika kita dalam kondisi darurat tertentu di puncak gunung, di tengah hutan yang nggak ada sinyal, nggak ada tower BTS sama sekali. Nah ini kita bisa berkirim pesan darurat atau pesan SOS via satelit. Keren banget kan guys? Jadi walaupun di tengah gunung masih bisa minta pertolongan. Untuk ponsel yang bisa connect ke satelit ini biasanya kan ponsel tertentu dengan antena besar yang mungkin desainnya tidak seperti smartphone gini guys ya. Dan ini di iPhone 14 series sudah bisa mengirimkan pesan SOS atau pesan darurat via satelit. Dan mungkin untuk perkembangan teknologi mendatang nih guys, kalau satelit ini sinyalnya dikembangkan untuk bisa digunakan di handphone seperti iPhone 14 ini, berarti untuk vendor-vendor operator kira-kira bagaimana ya untuk masa depannya?
Selama ini mungkin kalau kita lagi di tengah gunung, di tengah hutan, di tengah laut, tidak ada sinyal sama sekali nih guys. Dan ternyata untuk iPhone 14 ini merupakan dobrakan baru untuk penggunaan sinyal satelit meskipun baru sebatas pengiriman pesan via pesan darurat. Harapan saya sih tidak hanya berhenti sampai di sini saja ya guys. Mudah-mudahan di masa yang akan datang masih ada pengembangan penelitian lanjutan untuk penggunaan sinyal satelit untuk perangkat smartphone. Oke guys, gimana dengan fitur-fitur terbaru di iPhone 14 series? Tertarik banget ya guys? Kalau saya sih lebih tertarik ke yang 14 Plus ya. Karena kalau pakai yang 14 biasa itu kan layarnya masih 6,1 inch. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan layar besar itu kayaknya lebih nyaman untuk multimedia, hiburan, gaming itu pakai layar yang lebih besar yaitu iPhone 14 Plus yang dengan ukuran 6,7 inch. Dan ini harganya guys nih masih terjangkau kok, tetap di atas 12 jutaan. Tapi kabar terbaru nih guys, untuk iPhone 14 seri sudah tidak ada lagi memori 64 GB. Itu memang memori ampun dah kecil banget. Mana cukup, banyak aplikasi kan sekarang dan games. Oke, ini bisa di pre-order dari tanggal 9 September dan akan tersedia di tanggal 16 September. Dan untuk iPhone 14 Plus ini di bulan Oktober. Siap-siap ya guys yang mau ganti, tapi harus nabung dulu nih. Wait. Itu untuk di Amerika ya guys, September dan Oktober. Indonesia ya mungkin Desember atau Januari ya. Kita tunggu distributor lokal resmi yang bisa menghadirkan iPhone 14 series di Indonesia.